Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal fuqaha'u adapun fuqaha falam yaqilu ar-raf'a li kalamillahi ta'ala, maka mereka tidak dapat memahami penghapusan terhadap kalamnya Allah Ta'ala. Mereka tak ngerti apa yang dia maksud dengan menghilangkan atau menghapus kalamnya Allah. Faqalu, maka berkata siapa fuqaha fi haddin nashi, di dalam mendefinisikan nasakh, mereka mengatakan innahu al-khitabu ad-dallu al-kashifu an muddatil ibadati. Sesungguhnya nasakh itu adalah khitab Al-Quran atau As-Sunnah, ad-dallu yang memberi petunjuk, al-kashifu an muddatin ibadati yang mengungkapkan masanya ibadah. Adalah kitab yang mengungkapkan masanya ibadah. Ini nasakh menurut fuqaha. Aw an zamanin qita'il ibadati, atau yang mengungkapkan waktu atau zaman berakhirnya ibadah, zaman berhentinya ibadah. Wahada, adapun definisi ini, yujibu adalah meniscayakan, ayyakuna ada qauluhu, apa perkataan orang, sum bin nahari wa kul bil laili, berpuasalah kamu dan makanlah, berpuasalah kamu pada waktu siang dan makanlah kamu pada waktu malam. Definisi nasakh yang seperti itu mengharuskan perkataan ini naskon ialah menjadi nasakh. Berpuasalah kamu pada waktu siang, makanlah kamu pada waktu malam. Kalau definisinya nasakh seperti itu, maka perkataan kul bil laili itu adalah nasakh terhadap sum bin nahar. Kenapa? Sebab karena kul bil laili ini adalah mengungkapkan masanya ibadah, masanya puasa sampai malam. Wa qauluhu ta'ala, dan ada apa firman Allah Ta'ala, tsumma atimmus siyama ilal laili nasfan, kemudian hendaklah kamu menyempurnakan puasa sampai waktu malam. Kalau maknanya nasakh seperti itu, maka berarti ilal laili ini adalah menasakh terhadap tsumma atimmus siyama. Karena ilal laili ini mengungkapkan masanya ibadah, kan? Masanya ibadah puasa sampai malam. Walaysa fihi makna raf'i, padahal tidak ada dalam firman Allah tersebut adapun maknanya makna menghilangkan. Padahal di dalam summa atimmus siyama ilal laili situ tidak ada raf'u. Menghapus apa? Tidak ada. Tidak ada raf'u kok disebut nasakh, ya. Hanya mengungkapkan tentang masanya ibadah sampai kapan. Bagaimana kalau definisi tadi ditambah misalnya dengan syarat harus tarohi antara perkataan yang pertama dan yang kedua, antara sum bin nahar dan kul bil lail tak bersambung. Di sini dikatakan wala yunihim an yazidu syaratat tarohi, dan tidak berguna kepada fuqaha kalau mereka menambahkan syarat taroh. Meskipun mereka menambahkan dengan qayyid taroh, tidak ada gunanya, tetap tak benar definisi itu.
Al-khitabu ad-dadu al-kashifu an muddatin ibadati ma'at tarakim. Fa inna qaulahu al-awwala, sesungguhnya perkataan orang yang pertama, katakanlah sumbin nahar itu yang pertama kan. Idza lam yatanawal, bila tak mencakup apa perkataan yang pertama, illan nahar kecuali kepada siang. Sumbin nahar ini kan hanya tidak hanya mengandung siang. Di situ tidak terbesit persoalan malam. Kalau perkataan yang pertama itu hanya menyangkut siang, fahuwa maka adapun qauluhu al-awwal mutaqa'idun anil laili binafsi adalah tidak menjangkau kepada malam dengan dirinya sendiri. Sumbin nahar itu hanya menyangkut siang. Karena menyangkut siang maka tidak mencakup malam. Tidak mencakup malam. Karena di dalam sumbin nahar tidak ada malam, fa'ayun maknan dinasihi, maka makna apa bagi menyalin menghapus qauluhu al-awwal. Sesuatu yang bisa dikeluarkan adalah sesuatu yang sudah ada di dalam. Kalau sudah ada di dalam kan tak perlu dikeluarkan. Tak perlu dikeluarkan. Sumbin nahar itu tidak mencakup malam. Oleh karena itu kul bil laili tidak bisa menghapus malam. Tidak bisa menghapus malam. Wa inna ma yurfa'u ma dakhala tahta al-khitabil awwali. Hanya saja dihapus apa sesuatu yang masuk di bawah naungan khitab yang pertama. Sesuatu yang bisa dihapus itu adalah sesuatu yang masuk di bawah naungan khitab yang pertama. Lail itu kan tak masuk dalam kitab sumbin nahar ya. Tak masuk. Kalau memang tidak masuk kan tak perlu dikeluarkan. Wa urida bil lafzi ad-dalalatu alaihi, dan dimaksudkan dengan lafal apa menunjukkan atas ma dakhala tahta al-khitabil awwal. Jadi definisinya fuqaha itu bagi Imam Al-Ghazali tak benar. Khitab yang mengungkapkan masanya ibadah. Karena kalau definisinya nasah seperti itu, maka kul bil laili itu bisa disebut nasah kepada sumbin nahar. Ilal laili bisa disebut nasah kepada atimmus siyama. Padahal di situ tidak ada raf'u sama sekali. Bukankah esensi daripada nasa itu raf'u? Menghapus sesuatu yang ada. Wa ma dzakaruhu takhsisun. Adapun apa yang mereka sebutkan, fuqaha sebutkan adalah takhsis, bukan nasah itu. Wa sanubayyinu wajha mufaraqatin nashi lit-takhsis. Dan kami akan menjelaskan segi bedanya nasah dengan takhsis. Di mana letak perbedaan nasah dengan takhsis. Sanubayyinu, bahkan kami akan menjelaskan annal fi'lal wahidah, bahwa sesungguhnya perbuatan yang satu, idza umira bihi, apabila diperintahkan perbuatan yang satu, di waktin wahidin, di dalam satu waktu. Ada perintah melakukan satu perbuatan di dalam satu waktu. Ya juzu, ialah boleh, naskhuhu apa manasah fi'il wahid qabla tamakkuni minal imtisali, sebelum punya kesempatan, sebelum punya waktu untuk melaksanakan.
belum ada waktu untuk melaksanakan, aturan itu dihapus itu sah-sah saja. Bila suatu perbuatan diperintahkan untuk dilakukan pada suatu waktu, boleh saja perintah itu dimansuh sebelum ada kesempatan untuk melaksanakan. Nasah qabla tamakkun. Ini nasah juga namanya. Wa qabla waqtihi, dan sebelum waktunya fi'il. Ini nasah tapi fala yakunu bayanan linkita'i muddatin ibadati, maka tidak ada dia itu nasah menjelaskan terhentinya masa ibadah. Padahal ini nasah. Wa ammal mu'tazilatu, adapun mu'tazilah lain lagi ini. Fa innahum, maka sesungguhnya mu'tazilah, haddu, mereka mendefinisikan nasah bi'annahu, dengan sesungguhnya nasah adalah al-khitabu ad-dalu ala anna mislal hukmi tsabiti bin nassil mutaqaddimi zailun ala wajhin laulahu lakana sabitan. Nasah adalah al-khitabu, adalah khitab ad-dalu, yang menunjukkan ala anna mislal hukmi tsabiti bin nassi, bahwa sesungguhnya padanan hukum yang ditetapkan dengan nasab bin nassil mutaqaddimi, dengan nas yang lebih dulu, adalah khitab yang menunjukkan bahwa sesungguhnya padanan hukum yang ditetapkan berdasarkan nas yang terdahulu zailun, adalah hilang, ala wajhin, atas suatu jalan, laulahu, yang andai kata tidak ada wajah, lakana niscaya ada apa misrul hukmi sabitan, itu tetap. Definisi ini menjelaskan bahwa yang dimaksud itu bukan hukum itu, melainkan padanan hukum itu. Hukum itu kalau sudah ada tak bisa dihapus. Kalau ada perkataan dihapus, sesungguhnya bukan hukum itu, tapi padanannya ini. Menurut Mu'tazilah, nasah adalah kitab yang menunjukkan bahwa padanan daripada hukum yang ditetapkan berdasarkan nas yang terdahulu adalah hilang, dengan cara yang andai kata tidak karena cara itu, padanan hukum itu pasti tetap. Apa namanya filosofinya kok Mu'tazilah takut untuk mengatakan menghapus hukum, tapi menghapus padanan hukum. Urubbama abdalu lafzaz zail bisakiti, dan kadang-kadang mereka mengganti lafal zail dengan kata sakit. Bisa diganti zail itu sehingga menjadi al-khitabu ad-dalu ala anna mithlal hukmi tsabiti bin nassi al-mutaqaddimi sakitun. Urubbama abdaluhu bi ghairi tsabiti, dan kadang-kadang mereka mengganti lafal zail dengan ghair sabit sehingga menjadi al-khitabul dalu ala anna mislal hukmi sabiti bin nassi al-mutaqaddimi ghairu sabiti. Kenapa mereka Mu'tazilah membuat definisi nasah seperti itu? Kullu dzalika hadaran minar raf'i. Adapun hal itu semua mereka lakukan demi untuk menghindar terhadap raf'u, menghapus. Mereka takut dengan istilah menghapus hukum. Padahal wa haqiqatun naskhi ar-raf'u, padahal hakikat daripada nasah itu yang menghapus. Faka'annahum akhlau al-hadda an haqiqatil mahdud.
Maka seolah-olah mereka Mu'tazilah mengosongkan definisi dari hakikat sesuatu yang didefinisikan. Mengosongkan definisi dari hakikat sesuatu yang didefinisikan. Yang didefinisikan kan nasa. Hakikatnya nasa itu raf'u. Akan tetapi di dalam definisi tidak ada hakikat raf'u itu tidak ada. Fa'ingkina jikalau dikatakan tahqiqu makna raf'i fil hukmi yamtani'u min khamsati awjuhin. Kalau ada perkataan begini bagaimana? Adapun mewujudkan maknanya raf'u di dalam hukum yamtani'u itu tak mungkin min khamsati awjuhin karena ada 5 jalan. Apa sih yang dimaksud menghapus hukum itu? Untuk mewujudkan maknanya menghapus hukum itu tak mungkin dengan 5 alasan. Menghapus hukum. Kemarin ada hukum wajib. Hukum wajib yang kemarin apa bisa dihapus? Alasan yang pertama, annal marfu'a imma hukmun sabitun au ma la sabata lahu. Adapun sesuatu yang dihapus, ada kalanya dia adalah hukum yang sudah berwujud, hukmun sabitun berwujud, au ma la sabata lahu, atau sesuatu yang tidak ada wujudnya. Sesuatu yang dihapus itu ada 2 kemungkinan. Imma dia adalah hukum yang sudah berwujud, atau sesuatu yang tidak ada wujudnya. Wasabitu la yumkinu raf'uhu, sesuatu yang berwujud tak mungkin dihapus. Masa hukum wajib yang kemarin bisa dihapus? Yang dihapus itu padanannya. Wa ma la sabata lahu la hajata ila raf'ihi. Adapun sesuatu yang tidak ada wujudnya tidak butuh untuk dihilangkan. Tidak ada wujudnya, untuk apa dihilangkan? Orang belum ada. Ini argumentasinya. Dengan demikian fadallah, maka itu menunjukkan annan nasra huwa raf'u mislil hukmi tsabit. Bahwa nasa itu adalah menghapus padanan hukum yang sudah ada. Yang dihapus bukan hukum itu, akan tetapi padanan daripada hukum itu. La raf'u ainihi, bukan menghapus adzatnya hukum, tapi misluhu. Au huwa bayanun li muddatin ibadati kama qalahul fuqaha'u. Atau nasah itu adalah penjelasan terhadap masanya ibadah sebagaimana dikatakan fuqaha. Mu'tazilah lebih kepada fuqaha daripada usuliyin. Itu alasan yang pertama kenapa raf'u itu sulit diwujudkan maknanya. Anna kalam Allah Ta'ala qadimun indakum. Kalamnya Allah Ta'ala itu adalah qadim menurut kalian. Ini sanggahan Mu'tazilah terhadap kita. Menurut kalian kalamnya Allah Ta'ala itu kan qadim. Wal qadimu la yatasawwaru raf'uhu, sesuatu yang qadim itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan apa menghapusnya. Barang qadim kan tak bisa dihapus, tak bisa dihilangkan. Hukum Allah itu kan qadim ya. As-sadisu, adapun wajah yang ketiga, alasan yang ketiga, annama asbatahu Allah Ta'ala innama asbatahu li husnihi. Sesungguhnya sesuatu yang telah menetapkan kepada amma siapa Allah Ta'ala, innama asbatahu, hanya saja menetapkan siapa Allahu kepada amma li husnihi, karena bagusnya amma. Sesuatu diperintahkan oleh Allah itu kan karena dia baik tentunya ya. Falau naha anhu, kalau kemudian dimansuh menjadi dilarang,
Maka andai kata Allah melarang anhu daripada emas, la'adda niscaya mengantarkan hal itu ila an yang qariba al-hasanu qabihan, berbalik apa sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang jelek atau buruk, wa huwa muhalun. Sesuatu diperintahkan oleh Allah itu kan karena sesuatu itu adalah baik ya. Kalau kemudian oleh Allah dilarang kan berarti sesuatu yang baik berbalik menjadi buruk. Itu kan muhal. Ar-rabi'u adapun wajah yang keempat. Annama amara bihi arada wujudahu. Sesungguhnya sesuatu yang memerintahkan siapa Allah bihi dengan emas, arada wujudahu ialah berkehendak siapa Allah, berkehendak akan terwujudnya emas. Apa yang diperintahkan oleh Allah kan berarti Allah menghendaki dia itu terwujud kan. Fama kana muradan, maka adapun sesuatu yang dimaksudkan, kaifa yunha'an, bagaimana mungkin dia dilarang. Dimaksudkan agar terwujud, bagaimana mungkin dia dilarang. Hatta yasira muradal adami makruhan, sehingga ada dimaksudkan ketiadaannya makruhan lagi tidak dikehendaki. Al-khamisu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.